Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Delailarum, NIM 19029162, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik di kelas 9 SMP Negeri 1 Padang. Baiklah, berikut hasil dari observasi yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu apakah pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran matematika pada SMP tersebut, pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran matematika pada kelas 9 di SMP Negeri 1 Padang yaitu pendekatan saintifik. Lalu, apakah pendekatan saintifik itu terlaksana dengan baik? Ya, pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik di kelas 9 SMP Negeri 1 Padang ini berjalan dengan baik. Nah, apakah ada disampaikan materi prasyarat oleh guru pada setiap pertemuannya? Ada materi pendukung diberikan di setiap pertemuan. Pada saat guru memasuki bab baru pun, guru memberikan materi pendukung. Lalu setiap pertemuan juga diberikan materi singkat agar nanti dapat membantu siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan. Apakah ada diberikan motivasi oleh guru pada setiap pertemuan dan apakah siswa itu menjadi termotivasi belajar? Ya, ada. Guru selalu mengaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan kita. Guru juga mengingatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang betapa hebatnya telah menciptakan berbagai materi tersebut. Guru memberikan motivasi melalui verbal dan non-verbal. Contohnya di verbal yaitu ketika anak menjawab, guru membalas dengan, "Nah, bagus, hebat, nah, pintar." Lalu guru juga menyertainya dengan memberikan acungan jempol atau dengan wajah yang mendukung hingga mengajak siswa untuk lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, apakah komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Ya, komponen pendekatan saintifik ini terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu aktivitas mengamati. Pada materi kekongruenan dan kesebangunan, guru memperlihatkan kepada siswanya dan menyuruh siswanya untuk mengamati bangun ruang yang telah ia buat. Lalu, guru juga mengajak siswa untuk melihat keadaan kelas dengan gambar bangun ruang yang telah ibu bawa. Lalu, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai kekongruenan dan kesebangunan itu. Dan siswa pun diminta untuk dapat menjawab apa yang telah guru tanyakan. Nah, selanjutnya aktivitas menanya. Setelah mengamati tadi, siswa diminta untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa. Nah, pada saat ini banyak siswa yang antusias dan mengacungkan tangan untuk bertanya. Hal ini dapat terjadi karena pembawaan guru saat mengajar itu membuat siswanya nyaman. Walaupun masih ada beberapa yang cemas dan ada dalam suasana tegang, tetapi para siswa tetap nantinya akan diminta untuk bertanya jika ada yang tidak memahaminya. Nah, nantinya gurunya akan menjelaskan kembali mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh siswa. Selanjutnya yaitu aktivitas mencoba. Nah, setelah diminta bertanya, guru meminta siswa untuk mencoba menyelesaikan suatu permasalahan dengan memperhatikan bangun ruang yang telah beliau bawa. Setelah itu, guru memberikan suatu contoh permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari dan siswa diminta untuk menyelesaikannya juga. Nah, siswa diberikan waktu beberapa saat, setelah itu diminta juga untuk menuliskan jawabannya di papan tulis secara bergiliran. Selanjutnya, siswa juga diberikan tugas proyek, yaitu membuat bangun ruang melalui kertas karton ataupun jerami. Nah, nanti diberikan batas pengumpulan dan nantinya akan dilihat oleh guru untuk diberikan nilai keterampilan. Nah, selanjutnya aktivitas menganalisis. Setelah siswa diminta untuk membuat tugas proyek tadi, siswa juga diminta untuk menganalisis beberapa permasalahan yang telah diberikan. Siswa diberikan beberapa soal di setiap pertemuannya, yang nantinya akan dibagi pada 2 tugas. Yang pertama yaitu tugas untuk dikumpul pada hari itu, dan yang selanjutnya yaitu tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, siswa ini dibagi juga kepada beberapa kelompok yang nantinya dapat bersama-sama menganalisis soal yang telah ibu berikan. Setelah itu, kelompok juga diminta untuk mempresentasikan mengenai permasalahan tersebut di kertas koran atau menggunakan PowerPoint. Nah, proses terakhir yaitu aktivitas mengkomunikasikan.
Jadi setelah siswa melakukan proses menganalisis, siswa diminta untuk dapat mengkomunikasikannya terlebih dahulu dalam kelompok dan juga dapat mempresentasikan hasil diskusinya itu ke depan kelas. Jadi setelah kelompok presentasi, kelompok lain diminta untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, pada saat itu guru duduk dan mengamati untuk mengambil nilai tentang keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu apakah ada aktivitas refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa itu senang mengikuti pembelajaran hari itu atau apa masih ada kendala. Tujuannya ini kan berguna untuk perbaikan pada pertemuan mendatang. Nah, guru pada saat itu ada melaksanakannya. Guru selalu menanyakan bagaimana perasaan siswanya sebelum mengakhiri pembelajaran. Siswa pun kadang masih ada yang bertanya jika ada yang masih belum dipahami sampai di akhir pelajaran. Nah, biasanya guru langsung menjawab, ataupun jika sudah terbatas waktu, guru akan menjawabnya di pertemuan yang akan datang, sembari mengajak siswanya mengingat materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya apakah ada kegiatan tindak lanjut di akhir pembelajaran seperti pemberian tugas untuk pendalaman materi yang baru dipelajari atau mengantar materi selanjutnya? Ya, ada. Guru selalu memberikan tugas, yaitu beberapa soal kepada siswanya untuk dikerjakan di rumah. Nah, ini gunanya untuk melatih siswa dalam menjawab soal-soal. Selain itu, siswa juga diminta untuk melanjutkan diskusi dalam kelompok sebelum pertemuan selanjutnya atau sebelum mempresentasikannya di depan kelas. Nah, apakah guru-guru mengetahui seberapa jauh tiap siswanya atau seluruhnya telah mengalami proses pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik dan seberapa besar intensitasnya? Ya, guru mengetahuinya karena dari awal hingga akhir pembelajaran, guru selalu mencatat nama siswa yang aktif atau yang tidak fokus dan lain sebagainya. Hal ini termasuk salah satu cara guru untuk menilai berdasarkan pendekatan saintifik. Selain sikap, guru juga memberikan kuis di beberapa pertemuan agar dapat lebih mengetahui sejauh mana siswa ini memahami materi yang sedang dipelajari. Lalu yang terakhir yaitu apakah hasil belajar matematika siswa ini sudah memuaskan? Ya, hasil belajar matematika siswa sudah cukup memuaskan karena hampir seluruh siswa sudah melengkapi tugas-tugas, mengerjakan latihan soal, tugas proyek, tugas kelompok, maupun kuis. Nah, ini tujuannya agar siswa lebih memahami materi yang sudah dipelajari. Hasil belajar siswa pun juga terlihat dari kelengkapan tugasnya dan nilai ujian akhir yang cukup memuaskan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kelebihannya ini yang pertama yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran dengan sangat baik dan mudah dimengerti. Selanjutnya guru juga teratur dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari pembukaan, inti, lalu penutupan. Dan guru mengajar dengan tegas namun pembawaannya masih santai. Hal ini dapat membuat siswa nyaman dan fokus dalam belajar. Selanjutnya juga guru menilai siswa secara jujur dan adil tanpa memandang kasta. Selanjutnya, guru selalu memberikan motivasi kepada siswanya agar selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu guru memiliki beberapa metode pembelajaran dan hal ini bervariasi. Contohnya metode ceramah, memberikan latihan soal kuis, mengajak berdiskusi dan mengerjakan beberapa tugas proyek. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan atau masalah beserta solusinya. Yang pertama yaitu tugas proyek. Tugas proyek yang diberikan guru itu membuat gambar, benda, dan PowerPoint itu terkadang menyulitkan siswa karena ada sebagian siswa yang tak acuh pada tugas kelompoknya itu. Dan beberapa menganggap tugas itu bisa diselesaikan oleh anggota kelompok lainnya. Padahal kan tidak, dan waktu yang diberikan juga cukup singkat. Jadi solusinya guru bisa memastikan setiap siswanya bekerja. Jadi seperti melihat tulisan yang ada pada tugas proyeknya, apakah semuanya sudah menulis pada tugas tersebut, atau guru juga bisa memastikan pembagian tugas yang telah dikerjakan. Hal ini bertujuan agar dapat membuat siswa yang tidak peduli jadi lebih peduli dan tugas kelompoknya karena tulisannya pun kan termasuk dinilai. Selanjutnya pada analisis, karena aktivitas menganalisis sebagian besar dibebankan kepada tugas siswa yang dikerjakan di rumah. Nah, guru memberikan beberapa contoh permasalahan, tetapi kadang juga memberikan soal-soal HOTS.
sedangkan guru tidak ada menyertai sedikit penjelasan atau langkah penyelesaiannya. Nah, sehingga itu akan menyulitkan siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Solusi yang dapat diterapkan yaitu guru memberikan sedikit langkah penjabaran penyelesaian pada soal-soal hot yang telah diberikan. Nah, setidaknya menjelaskan sebelum tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu waktu pengumpulan tugas. Guru memberikan waktu pengumpulan tugas ini dalam waktu yang singkat ya. Jadi hal ini dapat menyulitkan siswa yang juga memiliki tugas mata pelajaran lain dan bentrok, sehingga tidak efektif untuk siswa melakukan penyelesaian tugasnya. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu guru setidaknya memberikan waktu sedikit lebih lama agar siswa ini dapat diberikan kelonggaran dalam melakukan penyelesaian tugasnya, agar juga siswanya dapat melakukan penyelesaian tugas itu secara efektif. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai observasi yang telah saya lakukan, dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika berbasis kurikulum 2013 pada kelas 9 di SMP Negeri 1 Padang ini sudah berjalan cukup baik. Karena hal ini juga dapat dilihat dari penerapan pendekatan saintifiknya pada proses pembelajarannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.